Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai volume bangun ruang, di mana yang lebih dikhususkan yaitu pembahasan mengenai balok dan kubus. Nah, sudah Ibu jelaskan bahwa volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan volume kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas beberapa contoh mengenai volume balok, soal-soalnya, tipe-tipe soal mengenai volume balok. Nah, ini Ibu akan pada video ini Ibu akan khususkan mengenai volume kubus. Nah, dalam mempelajari volume, terutama mengenai volume kubus, kita juga akan belajar mengenai bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nanti ada hubungannya tuh antara kedua tersebut. Nah, pertama kita bahas mengenai bilangan pangkat 3 terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa volume kubus itu kan sisi dikali sisi dikali sisi, karena ketiga sisi kubus itu sama besar. Jadi volumenya ditulis dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, atau bisa kita tulis juga dengan sisi pangkat 3. Nah, jika suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri berturut-turut sebanyak 2 kali, maka dikatakan mengalami pemangkatan 3. Maka dari itu ditulisnya seperti ini, sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3. Jadi bentuknya itu, bentuk ini dibacanya sisi pangkat 3, atau sisi kubik. Udah Ibu jelaskan kan kemarin yang ini disebut juga dengan kubik. Pangkat 3 itu kubik. Nah, sisi pangkat 3 ini, jika sisinya diganti dengan bilangan asli, itu disebut dengan bilangan pangkat 3. Misal, sisinya itu diketahui dia 3 cm, maka volumenya itu akan 3 dikali 3 dikali 3, atau 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3-nya itu disebut dengan bilangan pangkat 3. Sedangkan, jika 3 pangkat 3 itu kalian dihitung, jadi 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, maka 27-nya itu akan disebut sebagai bilangan kubik. Jadi hasil perkalian dari bilangan pangkat 3 tadi itu disebut dengan bilangan kubik. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa volume kubus itu merupakan hasilnya itu merupakan bilangan kubik. Nah, di sini ada tabel. Di sini tabel mengenai pangkat 3 dari 10 bilangan asli pertama. Dimulai dari 1 sampai 10. Nah, 1 pangkat 3. Nah, satunya ini maksudnya sisi. Jadi sisinya kubusnya itu diketahui 1. Di sini sisinya 2, sisinya 3, dan sampai sisinya 10. Di sini ada kata-kata DST. DST itu maksudnya dan seterusnya. Jadi itu bisa dilanjutin sampai berapa aja. Jadi 11 pangkat 3, 12 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi yang bagian sini itu disebut bilangan pangkat 3. Nah, jika kalian hitung, maka hasilnya itu disebut dengan bilangan kubik. Jadi 3 pangkat 3-nya itu bilangan pangkat 3, sedangkan 27-nya itu bilangan kubik. Ini ada juga di buku paket, ada halaman 106. Selanjutnya mengenai akar pangkat 3. Misal, kita ada contoh soal
Sebuah tempat kue berbentuk kubus dengan volume 343 cm kubik, berapa panjang rusuk atau sisi tempat kue tersebut? Nah, dari soal ini diketahui volumenya itu 343 cm kubik. Nah, yang ditanya itu sisinya. Nah, maka bagaimana cara kita mencari sisi dari volume kubus? Untuk mencari panjang sisi suatu kubus, jika volumenya yang diketahui, dapat menggunakan akar kubik atau akar pangkat 3 dari volume kubusnya. Maksudnya gimana nih? Nah, akar pangkat 3 itu yang ini, akar ini lambang dari akar. Jadi akar itu yang ini nih, akar pangkat 3 dari volume kubusnya. Di mana volume kubusnya itu tadi sisi pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan tadi sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau sudah diakarkan 3, maka hasilnya akan sisi saja. Pasti bingung ya? Ya, jadi intinya pada rumus ini yaitu jika volume itu diakarkan, di akar 3, maka nanti hasil dari volumenya itu akan memperoleh besar sisinya. Jadi dari volume kita bisa tahu sisinya. Seperti itu. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya. Ini contoh soal yang tadi. Tempat kue berbentuk kubus, volumenya 343 cm kubik. Yang ditanyakan itu sisinya berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita pakai rumus yang ini, yaitu akar pangkat 3 dari volumenya. Nah, kita masukkan nih, volumenya tadi 343. Nah, ini tahu dari mana 343 itu sama dengan 7 pangkat 3? Nah, di sini, kalau dalam perhitungan akar pangkat 3 ini, atau bilangan pangkat 3, Ibu ingin kalian sudah dapat menghafal minimal 10 bilangan asli pertama. Karena kalau kalian hitung manual, maksudnya kalian hitung sendiri gitu, bisa. Tapi nanti jadi memakan waktu. Seperti itu. Jadi kalau bilangan 10 asli pertama nih, kan tadi 343 nih. Kalau kalian sudah hafal 343 itu sama dengan 7 pangkat 3, maka tidak perlu lagi pakai coret-coretan. Langsung aja 343 itu, bilangan pangkat 3-nya itu 7 pangkat 3. Misal di soal ada lagi 27. Oh, kalian langsung tahu nih 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Seperti itu. Jadi, Ibu harapkan minimal 10 bilangan asli pertama ini kalian sudah bisa di luar kepala gitu. Jadi udah tahu apa, misalnya 9 pangkat 3 itu berapa hasilnya, 8 pangkat 3 itu hasilnya berapa. Karena ini akan sangat membantu dalam mengerjakan soal. Jadi tidak perlu hitung-hitung lagi, bisa langsung. Seperti itu. Nah, jadi di tabel ini bisa dilihat kan 343 itu 7 pangkat 3. Maka 7 pangkat 3 itu 7 kali 7 kali 7. Kan ada 3 nih. Cocok kan? Di sini pangkat 3, di sini 7-nya ada 3 kali. Maka karena sudah cocok, hilanglah akarnya. Jadi, hanya tinggal 7 cm. Seperti itu. Jadi, kalau dia sudah ada, jadi pangkat yang di dalam ini kelipatan 3. Kalau udah sama kelipatan 3, maka akarnya ini nanti hilang. Kalau sudah seperti itu. Jadinya 7 cm. Kita coba lagi ya, contoh soal lagi ya. Sebuah kotak perhiasan berbentuk kubus dengan volume 125 cm kubik. Berapa panjangnya rusuk dari tempat perhiasan tersebut?
Nah, maka yang diketahui adalah volumenya kan 125 cm kubik, yang ditanya sisinya. Maka kalau kita mau mencari sisi, kita akar pangkat 3 dari volumenya, yaitu tadi 125. Nah, kalau udah di sini, kalian karena masih awal, boleh lihat lagi ke tabel yang di sini. Nah, sini kan 125 yang mana nih? Ini kan? Berarti dia itu bilangan pangkat 3-nya 5 pangkat 3. Nah, langsung tulis di sini 5 pangkat 3. Nah, karena dia sudah sama-sama 3, maka akarnya itu hilang. Jadi, hanya 5 cm saja. Jadi, ini jawabannya 5 cm. Sisinya sebesar 5 cm. Nah, terus gimana kalau misalnya volumenya itu bilangannya besar atau bilangannya terlalu besar gitu? Dia bilangannya lebih dari 1000 misalnya. Nah, kalau ada soal seperti itu, bisa dihitung dengan faktorisasi prima. Masih ingat ya? Masih ingat kan tentang faktorisasi prima? Faktor prima, pohon faktor. Ayo diingat-ingat lagi. Pelajaran kelas 4-nya. Ini Ibu akan kasih contoh soal yang volumenya itu lebih dari 1000. Di sini ada soal sebuah dadu berbentuk kubus dengan volume 1728 cm kubik. Berapa panjang rusuknya? Nah, berarti kan yang diketahui volumenya 1728. Sisinya berapa? Nah, ini kan volumenya lebih dari 1000 nih. Nah, kalau kalian lihat ke tabel ini, nggak ada nih terusannya kan? Sampai 1000 doang. Berarti mau tidak mau harus pakai cara pohon faktor. Nah, langkah pertamanya kalian bikin pohon faktor. Ibu akan ulang sedikit bagaimana cara kita mengerjakan pohon faktor ini. Ini dimulai dari angka yang kita mau cari nih, 1728. Nah, yang dahan sebelah kiri ini untuk bilangan primanya. Dahan sebelah kanan itu untuk hasil dari pembagiannya nanti. Nah, kita bagi dulu dengan bilangan prima paling kecil. Ada yang masih ingat bilangan prima paling kecil itu angka 2, benar. Jadi, di sini ditulis karena 2 itu masuk bilangan prima, ditaruhnya di dahan yang kiri ini. Kalau sudah, berarti 1728 dibagi 2. Nah, hasil pembagian ini nanti taruhnya di dahan yang sebelah kanan. Hasilnya 864. Nah, kalau dahan yang sebelah kanan ini masih belum bilangan prima terkecil, maka lanjut. Jadi terus dilanjut sampai nanti bilangan prima yang paling bilangan prima terkecil, udah paling sederhana gitu maksudnya. Nah, lanjut. Nah, tadi kan dibagi 2 nih bilangan primanya. Sekarang dibagi berapa lagi? Nah, selama dahan sebelah kanannya ini masih angka genap, masih genap nih ya kan, belakangnya 4, maka dibagi terus saja dengan 2. Gitu ya. Kalau dia masih genap, terus dibagi dengan 2, bilangan prima paling kecil. 864 dibagi 2 hasilnya 432. Masih gede, dibagi 2 lagi. Hasilnya 216. Masih gede, kita bagi 2 lagi. Karena dia masih genap kan. Berapa hasilnya? 108. Masih genap nih dan dia masih besar. Maka lanjut, bagi 2 lagi. Hasilnya 54. Sudah mulai berkurang nih. Ya, sudah masuk ke puluhan. 54. Masih genap, berarti masih dibagi 2. Hasilnya 27. Nah, 27 genap atau bukan? Bukan ya, 27 itu bilangan ganjil. Kalau sudah ganjil, maka kita ganti bilangan primanya yang dahan kiri ini dengan 3.
Kalau dia sudah ganjil, ganti dengan bilangan prima yang ganjil juga, yaitu 3. Karena kan 27 dibagi 2 nggak bisa. Maka kita ganti dengan bilangan prima yang ganjil juga, yaitu 3. Berapa? 9. 9 itu belum bilangan prima, maka masih dilanjutkan. Dibagi 3 lagi, karena 9 ganjil. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, 3 ini kan sudah bilangan prima, maka sudah stop. Seperti itu. Nah, ini namanya pohon faktor atau faktorisasi prima. Sekarang ditulis nih, yang ditulis itu yang dahan yang kiri aja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Tulis di sini. Nah, kalau sudah ditulis, kalian kelompokkan jadi 3 kelompok. Jadi maksudnya satu kelompok itu ada 3 angka. Nah, nanti ditulisnya seperti 2 kali 2 kali 2 itu kan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 juga 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 ini 3 pangkat 3. Jadi fungsinya dikelompokkan ini biar nanti bisa dijadikan bilangan pangkat 3. Karena kan dari tadi kita bahas mengenai pangkat 3. Maka kalau udah dapat ini, udah ditulis, maka dikelompokkan 3-3. Nah, kalau sudah, ini kan sudah ditulis nih semuanya. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu dimasukkan ke rumus yang tadi. 1728 diakarkan 3. Jadi ini seharusnya masih ada akarnya nih seharusnya. Sini jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 diakarkan. Gitu, harusnya dari sini ke sini dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini akarnya sudah angka 3, ini juga pangkat 3 nih, pangkat 3, pangkat 3. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau dia sudah jadi angka 3 semua, ini pangkatnya, baru akarnya nanti bisa hilang. Jadi nanti akarnya hilang nih, karena dia sudah gini, nanti akarnya ini hilang. Nah, karena akarnya hilang, yang ini juga hilang. Jadi sisa yang ini, sisa 2 kali 2 kali 2, hasilnya 12. Maka akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Jadi sisinya 12 cm. Seperti itu. Ini kalau misalnya volumenya itu lebih dari 1000 yang tidak ada di tabel yang tadi. Jadi kalau lebih dari 1000 pakai cara ini, pakai pohon faktor. Baik, selanjutnya kita masuk ke latihannya saja ya. Jadi biar kalian paham gimana caranya, itu langsung dipraktekkan. Gitu. Dengan latihan. Kerjakan Ayo Berlatih 5.2 halaman 110. Nomor 1B dan nomor 4A dan 4B. Jadi ada 3 soal. Hanya 3 soal Ibu berikan. Kerjakan di buku tulis, pakai soal, pakai cara, tapi tidak perlu digambar. Caranya harus ditulis ya. Baik. Sekian video kali ini. Semoga penjelasan Ibu sudah cukup jelas, tapi jika memang masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung ya. Baik, sekian dan terima kasih.